Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Catur Nugroho selaku dosen Cyber Security Management Universitas Cyber Asia. Saya Alif Rifki Fadilah Setiawan Putro. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan tentang pencegahan dan penanganan keamanan data pada instansi keuangan pemerintah. Dalam hal ini yang saya angkat pada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan telah mengalami transformasi digital di mana dalam pelayanannya terhadap masyarakat sudah menggunakan cara digital dan bergantung kepada jaringan internet. Contohnya yang akan saya angkat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melayani masyarakat menggunakan portal pengguna jasa maupun portal digital yang sangat bergantung kepada internet. CISA adalah Customs Excise Information System and Automation, di mana sebuah portal pelayanan kepabeanan dan cukai yang terintegrasi dan digunakan untuk mengelola berbagai data penting seperti dokumen impor, ekspor, data perusahaan, data pengguna jasa, data pembayaran pajak, dan sebagainya. Nah, pada infrastruktur keamanan jaringannya, Kemenkeu telah menggunakan beberapa cara. Pada CISA ini sendiri menggunakan yang pertama VPN, yaitu Virtual Private Network, di mana CISA tidak dapat diakses tanpa menggunakan VPN Kemenkeu. Dan juga sebuah akun untuk melakukan login harus menggunakan two-factor authentication. Salah satu kejadian maupun studi kasus yang saya angkat kali ini adalah percobaan serangan phishing, di mana ada suatu kondisi terdapat percobaan serangan phishing terhadap pegawai Kemenkeu melalui email palsu yang mengatasnamakan bagian IT Kemenkeu yang dapat kita lihat di pojok kiri bawah. Dalam email tersebut, pegawai diminta login ulang akun Kementerian Keuangan karena beberapa alasan penting pembaruan sistem VPN dan keamanan CISA. Padahal email ini merupakan email yang palsu yang dikirim oleh email palsu juga. Email ini menyertakan link website palsu yang nampak sangat mirip dengan portal resmi. Salah satu pegawai hampir memasukkan username dan password sampai akhirnya menyadari bahwa adanya perbedaan alamat websitenya. Nah, dampak dari kejadian tadi apabila berhasil dilakukan phishing, maka terjadi kurang lebih kebocoran data perusahaan pengguna jasa, gangguan pelayanan kepabeanan dan cukai, manipulasi data impor, ekspor dan pembayaran pajaknya, kerugian reputasi instansi, dan yang pasti adalah penurunan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan layanan digital pemerintah. Langkah pencegahan yang pertama itu adanya sosialisasi tentang cyber security, di mana pada Kementerian Keuangan sendiri sudah dilakukan penyuluhan-penyuluhan terkait cyber security. Yang kedua, adanya password yang kuat dan berkala harus diganti pada sistemnya. Dalam beberapa waktu tertentu, sistem akan meminta untuk mengganti password yang kuat dan baru. Dan yang ketiga, adanya two-factor authentication, di mana pada saat login dibutuhkan autentikasi lagi di aplikasi Microsoft. Nah, lalu adanya juga VPN resmi Kemenkeu yang tadi dijelaskan bahwa sistem portal CISA tidak akan bisa diakses tanpa menggunakan VPN. Lalu ada pembatasan hak akses juga bahwa setiap akun pegawai itu memiliki akses yang berbeda-beda tergantung peran dan tugasnya masing-masing. Dan yang terakhir adanya antivirus, firewall, dan backup data untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu apabila insiden tersebut terjadi, cara penanganannya adalah yang pertama mengisolasi perangkat yang terkena, putuskan koneksinya, lalu diganti passwordnya, aktifkan two-factor authentication-nya, periksa aktivitasnya yang tidak wajar lagi, dan dilakukan pemulihan data atau backup. Jadi keamanan data dan informasi pada instansi keuangan pemerintah perlu dilakukan secara menyeluruh dari aspek sumber daya manusia, kebijakan teknis, dan infrastruktur teknologi untuk melakukan pencegahan, deteksi, dan penanganan. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.